Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan lanjut materi kita. Ya, kalau minggu kemarin kita itu membahas tentang menyanyi susah panjang pendeknya nada. Ya, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya itu yang ada di buku Pupena C di halaman 19 ya, 19. Materinya adalah menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada, ya. Nah, jadi sebenarnya kalian kalau kita berbicara tentang tempo dan tinggi rendahnya nada, kalian pasti sudah sering dengar ya istilah tempo, terus ke istilah tinggi rendahnya nada ya. Pasti sudah sering dengar ya. Nah, perlu apa ingatkan kembali bahwa pada dasarnya tempo itu pengertiannya adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu ya, cepat atau lambatnya sebuah lagu. Sedangkan kalau misalnya tinggi rendahnya nada itu adalah susunannya ya, susunannya. Jadi bisa misalnya disusun dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, atau bahkan disusunnya acak ya, dia susun acak misalnya rendah-rendah, tinggi-tinggi, rendah-tinggi, rendah, dan segala macam ya. Nah, itu tentang berbicara tentang tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, di sini di buku kalian di halaman 19 ya. Silakan digaris bawahin ya. Silakan digaris bawahin pada baris ketiga ya. Pada baris ketiga itu ada tanda tempo dalam lagu biasanya ditulis di bagian atas sebelah kiri. Ya, itu digaris bawahin ya. Di bagian ini ya. Tanda tempo dalam lagu biasanya ditulis di bagian atas sebelah kiri ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan misalnya nanti di manakah letak tanda tempo ditulis, jawabannya adalah sebelah kiri atas ya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke ranah pembahasan tempo ya. Ranah pembahasan tempo di mana sebenarnya tempo ini tadinya kan bisa dibagi atas 3 bagian besar ya. Lambat, sedang, dan kemudian cepat ya. Ada 3 ya. Lambat, sedang, dan cepat. Oke. Namun kenyataannya di lain 3 pembagian ini ternyata masih ada tempo yang lain. Ya, masih ada pembagian tempo yang lebih banyak lagi ya. Misalnya kalau misalnya ini tadi lambat, di bawahnya lagi itu ternyata ada sangat lambat misalnya gitu. Kemudian ada bawahnya lagi sangat lambat, misalnya seperti itu ya. Jadi akan tergantung nanti lagunya mau dibawakan dalam tempo apa, karena kan berbicara tentang ketukan dan berbicara juga tentang waktu yang ada di sini ya. Karena tempo itu nggak lepas dari waktu ya. Contoh misalnya kalau di buku kalian ya, buku Pupena, berikut adalah macam-macam tanda tempo. Yang pertama ya, tempo cepat disebut allegro. Jadi segala sesuatu tempo lagu yang misalnya temponya itu harus dimainkan dengan cepat, maka ditulislah tanda temponya allegro di sudut sebelah kiri atas ya. Kemudian ada tempo sangat cepat. Nah, ini apa bilang tadi. Kalau tadi itu pembagiannya kan hanya ada 3 ya. Lambat, sedang, dan cepat. Ternyata masih ada lagi tempo sangat cepat ya. Tempo sangat cepat disebut sebagai presto. Kemudian tempo lambat disebut sebagai largo ya, tempo lambat. Nah, pembagiannya lagi akan ada lagi tempo yang sangat lambat ya. Tempo sangat lambat disebut sebagai grave ya, grave. Kemudian tempo sedang disebut moderato. Akan ada nanti tempo sedang cepat disebut allegro moderato. Kemudian tempo seperti orang berbaris disebut di marsia. Nah, ini Bapak bilang tadi pembagian tempo secara garis besar memang dibagi 3. Yang pertama tadi lambat, sedang, dan cepat. Tapi kenyataannya nanti akan ada pembagian yang lebih banyak lagi. Ada yang sangat lambat, kemudian ada sangat cepat, ada sangat lambat, ada sangat cepat.
Kemudian nanti ada juga seperti barusan itu ada tempo sedang cepat, ya kan? Kemudian tempo seperti orang berbaris dan lain sebagainya. Nah, jadi tempo itu bisa dibagi banyak sekali karena kan tempo itu berbicara tentang waktu. Misalnya ada yang misalnya temponya 60, namanya ini tempo 80, 70 sampai tempo sekian namanya ini, ya. Jadi itu dibagi dalam musik dibagi. Misalnya contoh kayak 60 sampai 70 itu 60 sampai 75 disebut tempo apa. Dari 75 sampai 85 disebut apa. Dari 85 sampai 95 disebut apa. 95 sampai 105 disebut apa. Itu akan dibagi-bagi seperti itu. Jadi ada range-nya. Range itu kayak ada jangkauannya dari tempo sekian hingga menjangkau tempo sekian, dari tempo 60 hingga menjangkau tempo 75, itu disebut sebagai tempo apa. Nanti akan ada seperti itu, ya. Walaupun pada dasarnya pembagian tempo itu cuma ada 3, cepat, sedang, dan lambat, ya. Oke, jadi di sini di buku kalian itu yang berikut adalah macam-macam tempo lagu. Itu semuanya silahkan digarisbawahin, ya. Digarisbawahin semuanya. Oke, tempo sangat cepat digarisbawahin, allegro. Tempo sangat cepat disebut presto, digarisbawahin juga. Tempo lambat disebut largo atau andante. Kemudian tempo sangat lambat disebut grave, digarisbawahin juga. Tempo sedang disebut moderato, garisbawahin. Tempo sedang cepat disebut allegro moderato. Tempo seperti orang berbaris marsia, itu digarisbawahin semua. Ya, setidaknya kalian sudah tahu beberapa jenis dari pembagian tempo, macam-macam tempo, ya. Jadi itu semua digarisbawahin karena nanti akan keluar suatu saat di ujian, ya. Misalnya misalnya ada pertanyaannya, tempo sedang cepat disebut apa? Nah, kemudian misalnya tempo presto, presto adalah tempo yang bagaimana? Kemudian kalau tempo cepat itu disebut sebagai apa? Nah, itu pasti akan keluar di ujian. Jadi ini adalah materi yang perlu kalian ketahuin dan dihafal, ya, dipahamin juga, ya. Jadi kalian nggak boleh lupa lagi, gitu, ya. Nah, baik, di bawah buku kalian itu kan di bawah pembagian tempo tadi itu ada not angka, ya kan? Not balok, ya. Ada not balok, ya. Nah, ini maksudnya adalah tinggi rendahnya nada tadi, bahwa dari nada do menuju nada do tinggi, itulah yang disebut sebagai tinggi rendahnya nada. Ada nada rendah, kemudian ada yang lebih tinggi sedikit, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi, seperti itu terus sampai ke nada do yang lebih tinggi, ya. Dimana nada do dan nada do yang tinggi itu sebenarnya sama, cuma berbeda tinggi rendahnya. Nada do yang di bawah, yang sebelah kiri paling awal, paling pertama itu dia rendah. Nah, do yang paling sebelah kanan itu dia nada lebih tinggi. Dan nanti akan ada lagi nada do yang lebih tinggi lagi daripada nada do yang sebelah kanan tadi. Ya, karena nanti sebenarnya karena sebenarnya musik itu karena nadanya cuma nada 7, ya, do re mi fa sol la si, ya. Itu akan dibagi-bagi terus nanti dan diulang-ulang terus dari rendah do re mi fa sol la si 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 do, terus sampai menuju ke oktav yang paling tinggi. Biasanya paling tinggi yang bisa didengar manusia itu sampai 8 oktav, ya. Biasanya sampai 8 oktav yang bisa didengarkan oleh manusia. Ya, 8 oktav artinya 8 kali putaran, 8 kali tingkatan, ya, 8 kali tingkatan dari do re mi fa sol la si do, 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 sampai 8 kali. Ya, biasanya seperti itu yang bisa didengar oleh manusia. Lebih dari situ sudah membuat sakit telinga. Ya, biasanya seperti itu. Nah, tingkatan-tingkatan yang berulang-ulang itulah nanti yang disebut sebagai tinggi rendahnya nada. Yang nanti dimana ketika kita membuat suatu karya dengan mengacak-ngacak atau membuat melodinya dari tinggi rendahnya nada, itu akan berbeda karakter jadinya. Walaupun nanti kita dari do menuju ke do tinggi, ya, misalnya notnya do sama do tinggi, itu akan berbeda jadinya kesannya. Walaupun nadanya sebenarnya satu jenis yang sama, cuma tinggi dan rendahnya berbeda. Ya, seperti itu. Do,
Nah sama, tapi yang satu agak lebih tinggi suaranya daripada yang di bawah. Seperti itu ya. Dan ketika diulang-ulang 7 nada ini akan bisa menghasilkan bahkan jutaan bahkan miliaran karya seperti itu. Ya, yang seperti yang kita tahu ya, sekarang karya-karya lagu itu sangat banyak ya. Dikit-dikit lagu ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru seperti itu. Makanya itu semua lagu itu terbentuk dari 7 nada tadi yang diulang-ulang, diganti-ganti, diacak-acak, tinggi rendahnya dimainkan, dari rendah tiba-tiba ke tinggi, dari tinggi tiba-tiba ke rendah, diacak-acak seperti itu, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tinggi rendahnya nada. Walaupun nada cuma 7, tapi kan tingkatannya berbeda, ya, tingkat tinggi rendahnya berbeda. Oke. Nah, itu tentang tempo dan tinggi rendahnya nada. Jadi kalian sudah paham ya sekarang bahwa tanda tempo itu tadinya dibagi atas 3, yaitu lambat, sedang, dan cepat. Nah, ternyata kesininya makin ditelusuri semakin dalam bahwa tempo itu memiliki macam-macam lagi ya, dari pembagian ketiga bagian tadi, dari lambat, sedang, dan cepat. Ternyata mereka ada lagi dibagi menjadi sangat lambat, sedang cepat, terus kemudian sangat cepat ya, seperti itu. Masih sama ya, ingat pembagiannya cuma didasari oleh 3 ya, dibagi atas 3 secara keseluruhan, lambat, sedang, dan cepat. Tapi nanti setelah dipelajari makin dalam akan ada pembagiannya masing-masing. Karena apa? Karena pasti ada range-nya. Range-nya itu seperti yang Bapak bilang, jangkauannya. Dari tempo 60 menuju ke tempo 75 disebut sebagai apa? Dari 75 sampai 85 disebut sebagai apa? Nanti itu akan banyak sekali jenis tempo. Jadi, setidaknya kalau kalian kita nggak perlu terlalu banyak bahas. Kalian tahu harus hafalin tempo ini, tempo itu, segala macam ya. Setidaknya kalian tahu tempo yang ada di buku aja. Itu udah cukup membantu kehidupan kalian sehari-hari. Kalau kalian belajar musik gitu ya, udah cukup. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas juga tentang tinggi rendahnya nada ya, sudah kita bahas. Oke, selanjutnya ya, silakan dibuka bukunya di halaman 23. Ya, di halaman 23 itu materinya adalah menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendahnya nada. Ya. Di sini yang perlu kalian garis bawahin adalah pada garis yang kedua, pada baris kedua, ya, pada baris yang kedua saat bernyanyi, ya, di sini ya. Saat bernyanyi, tempo dan tinggi rendah nada sangat berpengaruh pada lagu. Itu digaris bawahin. Yang artinya bahwa tempo dan tinggi rendahnya nada itu mempunyai pengaruh yang besar dalam menyanyikan sebuah lagu, gitu ya. Jika lagu yang kita nyanyikan sesuai dengan tempo dan tinggi rendah terendah nadanya, maka akan terdengar merdu. Ya, jadi itu. Jadi kalau misalnya kita menyanyikan tempo lagu sesuai dengan menyanyikan sebuah lagu dengan tempo yang sesuai dan tinggi nada yang sesuai, maka akan terdengar merdu. Misalnya gini, kalau misalnya kita tidak menyanyikan lagu sesuai tempo dan tidak sesuai tinggi rendah nadanya, misalnya gini, kalian pasti tahu lagu lagu Potong Bebek Asa, pasti pada tahu ya. Misalnya lagunya begini. Ini kita contohkan kalau misalnya ini kita contohkan kalau misalnya temponya itu acak-acakan, temponya acak-acakan, kemudian tinggi rendahnya juga acak-acakan, ya, sehingga nanti akan kita bandingkan gimana hasilnya dengan yang sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Nah, ini Bapak coba praktekkan kan, Bapak coba nyanyikan ya, walaupun Bapak nggak kurang bagus nyanyi juga, ya, Bapak kurang bagus nyanyi, tapi Bapak contohkan aja ya, biar kalian lebih paham, oke? Ya gini, ini dengan tempo yang tidak sesuai dan tinggi rendahnya nada juga tidak sesuai. Oke? Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, tralalalala. Nah, bagaimana menurut kalian setelah kalian mendengar nyanyian Bapak yang tidak sesuai tempo? Temponya dari Bapak yang Bapak tepuk tangan ya. Itu temponya yang Bapak tepuk tangan tadi. Jadi gimana menurut kalian? Apakah
ketika Bapak bernyanyi dengan tempo yang asal-asalan dan tinggi rendah nada yang asal-asalan, apakah enak dengar? Ya. Sekarang kita bandingkan dengan Bapak coba nyanyikan dengan sesuai tempo dan tinggi rendahnya nadanya. Misal tempo tadi segini ya. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, coba kalian bandingkan. Memang Bapak nyanyikan barusan itu dengan tempo yang lambat, tapi coba kalian bandingkan dengan sebelumnya. Lebih rapih yang mana? Lebih bagus yang mana? Apakah dengan Bapak bernyanyi tidak sesuai tempo dan tidak sesuai tinggi rendahnya nada, atau lebih enak didengar sesuai tempo dan sesuai tinggi rendah nadanya? Jawabannya pasti sudah sesuai tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, itu artinya makanya tempo dan tinggi rendahnya nada mempunyai peran yang sangat penting dalam kita menyanyikan sebuah lagu, ya. Agar ketika kita menyanyikan lagu tersebut itu bisa terdengar enak di telinga kita dan di telinga orang yang mendengarkan. Seperti itu ya. Maka tempo dan tinggi rendahnya nada itu sudah menjadi satu hal dasar atau satu hal yang utama dalam kita belajar bernyanyi atau belajar main musik. Ya, jadi harus sudah paham itu. Jadi kalau misalnya kita belajar musik ya harus sudah paham, kita harus mau belajar tempo, mau belajar tentang tinggi rendahnya nada. Seperti itu ya, supaya nanti ketika kita sudah bisa memainkan alat musik atau bahkan kita sudah bisa bernyanyi, kita bisa bernyanyi sesuai tempo dan sesuai dengan tinggi rendahnya nada agar terdengar lebih merdu ya di telinga kita dan di telinga orang yang mendengarkan. Ya. Jadi itu di garis bawahin tadi yang Bapak Suri ya. Nah, selanjutnya kita keluar sedikit, coba dibuka halaman 32 ya. Halaman 32 itu materinya adalah menjelaskan tari kreasi daerah ya. Tari kreasi daerah. Kalau tadi kita kan sudah bahas tentang musik, sekarang kita bahas sedikit tentang tari daerah, tari kreasi daerah. Oke. Silakan digarisbawahin di sini di paragraf di baris kedua. Ya, baris kedua. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Artinya ini, itu adalah pengertian dari kata penari, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apa pengertian dari penari? Penari, jawabannya adalah penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik itu tari kreasi daerah ataupun tari kreasi modern. Ya, jadi itu perlu kalian garis bawahin karena itu merupakan pengertian yang wajib kita ketahuin. Oke. Nah, kemudian silakan digarisbawahin juga di baris keempat, ya. Di baris keempat itu bagian sini. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang apa itu tari kreasi daerah, jawabannya adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai dengan adat istiadat setempat. Yang artinya kenapa harus sesuai adat istiadat gitu ya? Karena kan setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Contoh misalnya ada istiadat daerah Medan dengan daerah Jakarta dan dengan daerah Bali itu kan berbeda semua ya. Karena satu sukunya juga berbeda ya, suku-sukunya berbeda. Suku Medan seperti ini, adatnya seperti itu, Jakarta adatnya seperti ini, Bali seperti itu. Jadi berbeda-beda. Yang artinya tari kreasi daerah itu bisa menjadi beragam karena hal tersebut. Ya, sehingga maka pengertian dari tari kreasi daerah itu adalah tari tradisional
yang gerakannya itu sudah dikreasikan sesuai adat istiadat yang berlaku. Ya, jadi kayak misalnya ada tuh misalnya seperti di tari daerah apa itu Bapak lupa, yang tidak boleh menari lewat dari kepala, ya, ada yang seperti itu. Contoh, padahal sementara di Papua sering menggerakkan tangan ke atas melewati kepala, gerakannya seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Kayak di Medan juga, di orang Medan itu ya, orang misalnya kayak suku Batak gitu ya. Suku Batak juga itu setahu Bapak itu jarang menari tangan sampai ke atas gitu ya. Ya itulah adatnya ya. Kita nggak bisa bilang kalau misalnya kenapa harus begitu ya. Itu nggak bisa dibahas karena apa ya, itulah adat yang sudah berlaku di daerah itu daerah masing-masing gitu ya. Maka itulah keunikan dari tari kreasi daerah, karena tiap daerah itu berbeda ada istiadat, maka tariannya pun pasti berbeda gerakan. Oke. Nah, itu tentang tari kreasi daerah ya. Kemudian coba buka di halaman 33, di halaman selanjutnya. Silakan kalian garis bawahin ya, di garis bawahin. Di baris pertama ya, di garis pertama, gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat masing-masing. Ya, itu di garis bawahin. Ya, jadi itu aku bilang tadi, gerakan tari kreasi daerah itu akan sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat di daerahnya masing-masing. Jadi daerah Batak seperti ini, daerah Betawi seperti ini, daerah Papua seperti ini, daerah Kalimantan seperti ini, sehingga lahirlah yang kata beragam dan kata unik ya. Jadi dan nggak tiap tari kreasi yang berasal dari suatu daerah itu pasti akan berbeda tari kreasinya dengan daerah sini, daerah yang lain. Misalnya tari kreasi daerah Medan dengan tari kreasi Papua itu pasti berbeda. Tari kreasi Papua dengan tari kreasi Jakarta pasti berbeda. Tari kreasi Jakarta dengan tari kreasi Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya itu pasti akan berbeda karena adat istiadat di suatu daerah itu berbeda-beda ya. Oke, jadi itu di garis bawahin ya, yang tadi di baris pertamanya di halaman 33 itu di garis bawahin. Gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Itu di garis bawahin. Nah, kemudian di sini di bawahnya kan itu ada tabel ya, ada tabel contoh tarian dan asal daerahnya, itu ada 10 contoh ya. Yang pertama itu tari Sodati, itu berasal dari daerah Aceh. Kemudian tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel itu dari DKI Jakarta, kemudian tari merak itu dari Jawa Barat, kemudian tari serimpi itu dari Jawa Tengah, tari Ponorogo itu Jawa Timur, kemudian tari kancet papati itu Kalimantan Timur, tari cakalele itu Maluku, tari suanggi itu Papua Barat. Nah, ini perlu kalian hafal ya, harus perlu kalian ketahuin karena ini kan salah satu keunikan dari keberagaman suku Indonesia ya. Jadi perlu kita ketahuin tari-tarian ini. Nah, kalian juga boleh cari nanti misalnya kalian browsing, sekarang kan bisa browsing ya, kalian pasti bisa browsing. Kalian bisa lihat tari Sodati itu seperti apa, tari kecak itu seperti apa, terus tari Ponorogo itu seperti apa. Kalian sudah bisa lihat di YouTube semua karena di YouTube semuanya udah ada ya. Oke, jadi itu nama-nama tarian yang ada di kotak ini, di tabel ini perlu kalian ketahui. Jadi kalian boleh lingkarin seperti yang Bapak bikin, ini dilingkarin. Tabelnya dilingkarin supaya menandakan bahwa itu juga perlu kalian ketahui dan perlu kalian hafal serta perlu kalian pahamin ya. Oke, nah itu sedikit tentang tari kreasi daerah yang perlu kita bahas hari ini. Untuk nextnya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi yang lain-lainnya. Oke, baik, kira-kira itu dulu teori kita, penjelasan materi pada hari ini ya. Jika misalnya kalian belum mengerti ya, kalian boleh silahkan diulang videonya ya, boleh diulang videonya karena kan videonya nggak akan hilang dari YouTube. Silahkan diputar kapanpun, dimanapun kalian bisa putar videonya sambil belajar ya. Kemudian kalau misalnya nanti kalian emang ada pertanyaan, jika emang ada pertanyaan silakan langsung japri Bapak ya, voice note aja, jangan berlebih cepat daripada kalian ngetik ya. Di voice note, kalian voice note Bapak,
Nanti akan Bapak balas satu-satu bagi yang ada pertanyaan tentang materi ini ya, tentang materi yang sudah kita pelajarin hari ini. Jika memang kalian ada pertanyaan, kalau misalnya kalian ingin mengulang videonya juga silahkan diulang videonya, karena videonya tidak akan hilang dari YouTube dan akan selalu ada di YouTube. Oke, jadi kalian bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan semau kalian gitu ya. Baik, kira-kira itu dulu materi kita hari ini ya. Ingat, jika ada yang pertanyaan tentang materi hari ini, silahkan langsung japri Bapak. Jika ingin diputar video, silahkan diputar ulang lagi ya. Baik, sampai di sini kita ketemu minggu depan.